Fotografer Sultan, drone 25 juta. Nyantai aja. Ini yang gue pengen bahas, konten sampah. Jadi ada seorang konten kreator yang kemarin reply ke gue punya konten Fotografer Sultan. Dimana beliau ngomong bahwa mau sejelek apapun kontennya, pasti ada value yang bisa diambil. Dimana gue juga udah reply secara short via TikTok. Kalau kalian mau cek, silahkan cek. Gue punya respon awal. Tapi gue berasa respon itu gak cukup. Gue pengen ngebahas ini lebih panjang lagi untuk menginformasi ke kalian. Dan setelah itu, gue memberikan kebebasan ke kalian untuk kalian buat konklusi ke diri masing-masing. Gue punya dua respon, dimana respon pertama adalah respon makro, secara konten kreator ngeliat konten kreator, dan secara mikro, dimana gue ngeliat spesifik konten yang pamer-pamer. Gue ngomongin yang pertama adalah secara makro dulu, dimana gue ngeliatnya sebagai konten kreator. Menurut gue, aksi Kak Indra ini patut dicontoh. Dia terus memproduksi konten, sampai akhirnya dia membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Seperti yang bisa dilihat di music videonya dia. Itu kan impian kita kan, bahwa kita bisa membuka lapangan pekerjaan dengan kita punya kreativitas. Menurut gue, kalau kalian punya aspirasi seperti itu sebagai content creator, sebagai orang yang pekerja di industri kreatif, menurut gue sangat sehat. Jadi dari sisi makro, gue rasa orang-orang butuh adore dia, butuh menjadikan dia sebuah sumber aspirasi. Bahwa gue juga pengen nih membuka lapangan pekerjaan dari gue punya kreativitas. Menurut gue sangat mulia kalau kalian punya aspirasi seperti itu. Menuju ke sananya nih yang gue berasa gue nggak bisa ngambil topi sudut pandang apapun yang bikin gue serak. Dimana Kak Indra ini menciptakan tokoh Sultan untuk memperbesar dia punya exposure dan berhasil. Gue takut berapa banyak orang yang konsumsi konten seperti ini dan ngambil sisi positifnya. Gue takutnya motivasinya malah salah gitu. Dimana motivasinya malah berasa, wah gue hidup harus kayak gini nih. Gue harus bisa punya outfit ratusan juta. Kalau enggak, ya gue gak sukses. Dan itu kekhawatiran gue, berapa banyak orang yang bisa ngambil topi tersebut. Orang-orang seperti Kak Indra ini kan sebenarnya banyak nih yang memamerkan kekayaan mereka. Dimana kalau misalnya kita tanya secara langsung, pasti mereka bilang bahwa itu cuma karakter. Itu cuma suatu topeng yang mereka pakai di sosial media. Namanya sosial media sama hidup asli kan beda bro. Gue tahu pasti akhirnya arah-arahnya kesana gitu. Tapi gue takut aja nih kalau misalkan netizen-netizen itu belum nyampe. Nanti takutnya malah dipikirnya adalah hidup dan sukses itu harus kayak gini gitu loh. Dan kita nggak ngomongin buat diri kita loh. Ini kan internet. Ini buat generasi-generasi berikutnya juga gitu. Dan kalau kita ngomong specifically TikTok, Gen Z ini yang umurnya masih teenager, ngeliat kayak gini kan gue takut jangan malah jadi problem kan. Kayak kalian bisa bayangin gak sih kayak Gen Z TikTok ini nanti 3-4 tahun, 5 tahun ke depan kerjanya cuma pamerin mereka punya buku tabungan. Apakah itu masa depan yang kita pengen build buat kita punya Gen Z? Again, kalau kita ngomongin makro, gue ngerti banget lah. Bro, ini kan platform gue, mau gue dong. Dan lu tahu sendiri dong kalau misalkan media di Indonesia ini ya kerjanya cuma clickbait doang. Kalau misalnya nggak ada clickbait, nggak ada orang yang nonton bro. Lu terlalu idealis. Gue kebayang poinnya gitu. Dari sisi bisnis, kalian pengen memperbesar exposure. Dan salah satu cara memperbesar exposure ya konten-konten seperti ini. Sudah banyak banget personality, karakter-karakter yang keluar dari konten-konten seperti ini. Gue ngerti. Gue respect juga kalian punya hustle untuk mengejar kalian punya impian dengan menciptakan karakter tersebut. Gue respect. Gue sendiri pun gak ada solusinya, to be fair. Tapi kenapa gue mau bikin konten seperti ini? Gue pengen kalian aware aja sih. Kalian juga terekspos bahwa kalau memang benar yang mereka klaim semua, ini semua tuh cuma karakter. Cuma sifatnya itu entertainment. Layaknya ini pun gue juga bisa bilang ini edutainment, education and entertainment. Dan mereka mungkin ngomongnya infotainment, informasi di mana mereka kaya banget dan ada entertainmentnya. Cara ngomong mereka, hati-hati aja. Layaknya rokok ada peringatan. Gue juga pengen kasih ke kalian bahwa konten yang kalian konsumsi juga bisa bawa penyakit. Hati-hati. Gen Z ke bawah specifically, gue berasa mereka punya pekerjaan nanti dari sosial medianya mereka. Dan kalau misalkan gue punya hipotesa sotoy gue ini bener, semua Gen Z pengen punya kerjaan dari sosial media mereka, dan mereka taunya cara memasarkan konten mereka dengan caranya seperti itu untuk bisa jadi profesi, untuk bisa hidup dengan tenang. Gue takut. Jujur gue takut. Gue gak pengen melihat masa depan generasi-generasi di bawah kita seperti itu.
dimana kerjaannya mamerin mereka punya buku tabungan, mamerin mereka punya outfit. Gue cuma takutnya di sana sih. Gue harap gue salah, gue harap kayak yang Kak Indra ngomong bahwa orang pasti bisa ngambil nilai positifnya, pasti bisa ngambil value-nya. Gue harap bisa ngambil sisi positifnya bahwa mempunyai aspirasi untuk hustling, itu gue harap itunya dapat gitu. Gue takut intensi kalian memotivasi itu nggak dapet. Bukannya mencerdaskan bangsa, malah membodohkan bangsa. Itu yang gue takut. Gue nggak bilang itu pasti terjadi, tapi gue berasa itu kekhawatiran gue kenapa akhirnya gue bikin konten seperti ini. Gue ngerti kalau ngomongin bagus dan jelek ya, pasti subjektif. Menurut gue bagus, mungkin menurut lu pada jelek. Menurut gue entertaining, menurut lu pada mungkin gak entertaining. Tapi hati gue tergerak untuk bikin konten ini buat kalian mikir aja gitu. Secara subjektif juga, menurut kalian konten yang baik seperti apa sih? Yang layak dikonsumsi seperti apa sih? Kalian kagak mau dong kalian konsumsi konten yang bikin kalian sakit. Gue takut konten-konten seperti ini pun mempengaruhi lingkaran keluarga kita. Dan buat kalian yang udah nonton Social Dilemma, pasti kalian ngerti banget kan, bahwa sosial media itu kalau salah dipergunakan ya bisa toxic. Jadi gue sarankan kalau kalian bikin konten, yuk coba pikir 2 kali dulu yuk. Konten yang kalian pengen buat tuh ada impact-nya gak sih ke lingkungan keluarga kalian? Coba dipikirin aja lebih jauh. At least kalau kalian udah being thoughtful, menurut gue udah menyampaikan pesan gue dengan baik. Intensinya kalian saat bikin konten itu kalian aware, kalian conscious. Kalian gak subconsciously mikir bahwa oh gue harus ngejar viralnya gitu. Tapi kalian udah mikir bahwa oh ya gue tahu konsekuensi tanggung jawab setelah gue klik postnya ini, upload, apa yang terjadi ke lingkungan sekitar kita. At least kalian tahu. Kalau kita ngomongin konten itu kan narasi. Narasi itu ya butuh storytellingnya. Gimana cara storytellingnya itu yang bagus, yang orang mau dengerin, yang orang mau lihat. Dan itu at the end of the day fungsinya apa sih? Fungsi kan memasarkan kan, marketing kan. Dimana marketing itu, ya gue gak bisa ngomong, gue biarin Steve Jobs aja yang ngomong. To me, marketing is about values. This is a very complicated world. It's a very noisy world. And we're not going to get a chance to get people to remember much about us. We have to be really clear on what we want them to know about us. The way to do that is not to talk about speeds and feeds. It's not to talk about MIPS and megahertz. It's not to talk about why we're better than Windows. The question we asked was, our customers want to know who is Apple and what is it that we stand for. Where do we fit in this world? Buat gue marketing itu nilai. Udah terlalu banyak konten di masyarakat. Dan kita kagak mungkin bikin orang ingat banyak hal terhadap kita. Jadi kita harus benar-benar bijak terhadap apa yang kita ingin orang tahu pas denger nama kita. Bukan kekayaan, bukan gadget, bukan kenapa kita lebih keren. Pertanyaan yang harusnya kita tanya ke diri kita, siapa sih kita? Apa yang kita perjuangkan? Posisi kita di masyarakat tuh apa? Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalain loncengnya. Salam kreatif, and I'll see you in the next video. Bye-bye. Iya, again, gue tidak memberikan konklusi. Gue menawarkan informasi. Terserah dari kalian, kalau kalian berasa konten-konten itu bermanfaat buat kalian, silahkan tetap tonton. Gue gak ngejudge. Gue cuma berharap dengan konten yang gue sampaikan ini, kalian bisa mendapat secara conscious. Pas kalian nanti scroll lagi itu konten ada di kalian punya feed, kalian consciously tahu bahwa kalian tuh memang memilih konten itu untuk kalian konsumsi. Dan kalian berasa emang konten ini ada value-nya. Value-nya ada atau enggak itu subjektif. Tapi gue berharap kalian sekarang sudah sadar. Kalian aware. Moga-moga kita bisa lebih maju. Dan gue salah. Bye-bye.